Shalom. Hari ini Selasa, tanggal 15 bulan 3 tahun 2022. Jumpa dengan saya lah kembali. Hari ini jam 17 ya. Waktu Inggris Raya seperti itu. Saya mau review lagi untuk melengkapi video saya yang pertama tentang Yesus, Petrus, Paulus, juga kemudian Daud Tony dan Andi Simon seperti itu. Apakah mereka setara? Maksudnya apakah mereka paralel atau apakah mereka ada kemiripan? Apakah 4 nama yang berikutnya itu adalah nama yang mengikuti Yesus seperti itu. Jadi mengikut Yesus itu dalam banyak hal tentunya, termasuk dari track record. Artinya dari mengikut Yesus dari sikap, dari perlakuan, dari melakukan perintah-perintah Tuhan, sampai kemudian ke track record ya, seperti itu. Oke, kita review tentang Yesus ya. Seperti biasa mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Hari ini aku mau berbicara tentang Yesus, mengikut Yesus, track record, dan juga mengasah karunia membedakan roh. Tuhan, terima kasih atas karunia ini. Hambamu Konrad Sinaga ingin membuat latihan pribadi ya, untuk berbagi dengan anak-anakmu, para muridmu, tentang segalanya yang ada padaku akan aku bagikan seturut kemuliaanmu. Dan aku mau berkata kepada penguasa-penguasa, penghulu-penghulu, dan pemerintah-pemerintah di udara, kuasa kegelapan, dalam nama Yesus aku ikat, aku hancurkan, aku patahkan kuasamu, aku usir keluar dalam nama Yesus. Sekarang keluar dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Bapa Roh Kudus, ini acaramu. Biarlah pendengar diberkati pikirannya, pikiran perasaannya, imannya, termasuk jiwanya Tuhan, sehingga nyatalah Engkau adalah Roh Kudus, yaitu roh penghibur. Engkau menghibur kami bukan dengan entertain. Engkau bukan entertainer Tuhan, tapi Engkau menghibur kami dengan cara membukakan hal-hal yang tidak tersingkap bagi manusia. Seperti itu. Jadi Engkau Tuhan adalah yang menyampaikan kebenaran kepada kami, sehingga kami terhibur oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, baiklah. Seperti yang saya di video pertama saya sudah katakan bahwasanya Yesus jelas ya track recordnya. Dia sebelum lahir itu Bapa ngomong dulu ya, berfirman dulu ya, ya kepada Maria ya, jangan takut, engkau akan mengandung gitu. Terus ngomong lagi sama Yosef ya, ngomong sama Yosef, malaikat ngomong sama Yosef ya, jangan kau ceraikan begitu. Ada dua yang menyatakan Yesus adalah Tuhan. Kemudian para malaikat bicara lagi dengan para gembala ya, itu jelas. Jadi track recordnya jelas gitu. Jadi Yesus itu terang gitu, jelas dia gitu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah para malaikat menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan, di kota Kristus Tuhan di kota Daud. Dan para gembala menyaksikannya. Dan kemudian ada 3 lagi orang Majus yang membawa persembahan yang pasti banyak ya, nggak mungkin 1 gram dari jauh-jauh kan begitu. Dan itu orang kaya yang datang, raja kan gitu, raja di atas segala raja. Saya pastikan itu mungkin ada 1 kilo lah. Tapi bukan itu topiknya. Artinya ada 3 orang Majus, tertulis, tertera seperti itu, jelas. Kemudian Herodes Agripa ya, karena Herodes Agung sudah mati ya sebelum Yesus lahir, seperti itu. Dan Herodes juga ingin membunuh Yesus, Herodes Agripa. Jadi seperti itu, jelas dia. Dan juga
Yohanes Pembaptis lahir itu jelas ada ininya. Jadi silsilah Yesus juga jelas, sangat jelas seperti itu. Nah, Petrus juga demikian ya. Petrus itu anak Zebedeus ya. Nah, jelas dia nelayan, dia mengikut Yesus, dipanggil Yesus untuk mengikuti waktu dia perbaiki jala ya, kerja jala gitu, mau gitu ya, nelayan seperti itu. Dan kemudian jelas Petrus track recordnya gitu. Kemudian berikutnya menyusul Paulus ya, jelas juga nih, ini Saulus tukang penjarakan orang Kristen gitu ya, tukang tangkap. Dan dia Saulus ini juga menjanjikan, maksudnya menangkapi orang Kristen, mengantarkan ke penjara, storkan begitu ya, bubarin gereja ya, ibadah ya gitu ya. Sebelum akhirnya dia buta, dan buta dia dengar firman Tuhan seperti itu. Itulah si Saulus menjadi Paulus. Jelas track recordnya, buta dulu gitu ya, itu track record dia gitu. Kalau tadi si Petrus itu nelayan jala manusia, Yesus panggil dia, ya ini jala manusia katanya. Saulus seperti itu, buta, kemudian jadi dengar-dengaran, dan dia menjadi awal penginjilan di non Yahudi seperti itu. Dan kemudian menyusullah yang hamba Tuhan, Daud Tony ya. Daud Tony juga sangat jelas. Ya memang harus jelas track recordnya gitu. Seperti itu. Sebelum masuk ke hambanya Daud Tony, saya juga harus jelas ya. Saya mau jelaskan, saya lahir di keluarga Katolik. Papaku adalah salah satu dosen perintis Universitas Katolik di Medan, tahun 1984 beliau menjadi dekan pertama di Fakultas Sastra 3 periode, dan kemudian dia kemudian dosen IKIP juga, dan akhirnya singkat cerita saya menjadi wakil ketua lingkungan di gereja Stasi Seibraskata di Sunggal Kanan di daerah Medan seperti itu. Dan akhirnya saya menerima Yesus tahun 2003. Nanti saya akan jelaskan lebih jelas lagi di sesi berikutnya ya, di video berikutnya saya akan jelas. Tapi memang harus jelas. Sesi ini adalah track record antara Yesus, Petrus, Paulus, siapa itu? Pak Daud Tony, dan kemudian Andi Simon seperti itu. Yang ramai ya dibicarakan orang seperti itu. Nah, Pak Daud Tony itu jelas ya, dari kecil dia ditendang ya sama gurunya, kemudian tanda kutip sekarat ya, lebih kurang begitu ya. Dan kemudian di teringan ada eyangnya itu, di kakek neneknya itu pertapa dubes ya, dubes di Pulau Jawa, dukun besar maksudnya ya. Dan akhirnya ya dia bertapa di sana, jadi terdidik di sana. Dan Pak Daud Tony juga banyak bercerita tentang dia dan keluarganya, bagaimana kakeknya merekrutnya, bagaimana kakeknya melatihnya, bagaimana dia ketemu sama setan tertinggi seperti itu. Dan akhirnya bagaimana dia nabrak truk. Saya tahu, maaf ya, mohon maaf karena secara berkala lampunya mati, jadi saya harus sensor gerak seperti itu. Dan akhirnya Daud Tony jelas ya, akhirnya dia mati nabrak truk begitu. Dan akhirnya dia mati, dia berkesaksian dia mati, artinya rohnya keluar dari tubuhnya, dan dia lihat tubuhnya katanya mungil tapi keren. Nah itu jelas dia bilang gitu Pak Daud Tony. Pak Daud Tony saya salah seorang ya yang menunggu, dari jutaan orang yang menunggu itu saya seorangnya Pak Daud Tony. Jadi keep on spirit Pak Daud Tony. Makin semangat, jangan pikirkan orang-orang lain yang antagonis ataupun yang kontra.
Pak Daud Tony, lebih pikirkanlah saya yang butuh pesan-pesan Tuhan melalui Anda. Saya menunggu Anda di video-video di YouTube. Seperti itu. Jadi tetap semangat ya Pak Daud Tony. Jadi saya percaya, saya juga bilang sama orang-orang bahwasanya apa yang dibilang Daud Tony adalah pesan Tuhan, itu saya percaya. Nah, begitu. Saya percaya. Kalau pendapat Daud Tony, saya harus kaji dulu. Nah, dan memang harus dikaji kalau bukan pesan Tuhan. Seperti itu. Seperti itu. Jadi, Pak Daud Tony itu jelas ya. Sampai dia istrinya mau melahirkan di Jogja ya, dan melahirkan dan akhirnya mau gempa Jogja, itu kita jelas. Saya tahu begitu ya. Mertuanya di Jogja, saya tahu, kecatat semua di brain memory saya begitu ya. Jadi Pak Daud Tony itu jelas, dan memang harus seperti itulah. Kita harus terang-terangan seperti itu. Nah, kemudian menyusul tentang Bapak Andi Simon ya. Oke, ada banyak orang yang udah ramai tentang membahas tentang Bapak Andi Simon seperti itu. Nah, ada yang mengatakan itu dari setan. Pak Andi Simon mengatakan Pak Andi Simon itu bertahan dengan prinsipnya, dengan pendapatnya sendiri seperti itu. Jadi ada dua kubu. Saya ada di kubu tengah seperti itu. Yang saya mau katakan adalah seperti ini. Apakah sikap saya ini tidak menghujat Roh Kudus? Saya bilang tidak. Saya bilang tidak. Saya sedang menguji Roh. Roh Kudus itu senang kalau kita melakukan firman Tuhan. Ujilah Roh. Jadi Paulus menulis Alkitab itu. Paulus menulis surat-surat kepada jemaat-jemaat itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi yang diilhami oleh Roh Kudus, kalau saya lakukan, praktikkan, pasti Roh Kudus senang. Ada checklist, karena dia guru saya dan saya muridnya. Ada checklist, lumayan, ada centang, ya kan? Begitu, centang biru kalau di WhatsApp. Nah, akhirnya saya mau menguji Roh dengan cara metode, tentu banyak cara-cara uji, begitu ya. Kalau menguji pH air itu pakai kertas lakmus ya, atau yang canggih sekarang mungkin udah pakai ini ya, digital ya. Seperti itu, menguji gitu. Begitu. Jadi diuji emasnya gitu, berapa karat gitu, atau bukan emas seperti itu. Nah, Pak Andi Simon itu kemarin kan ada mengaku energi ya. Dia mengaku di video, dia memakai energi lain begitu ya, energi lain. Dan saya yakin Roh Kudus itu bukan energi. Roh Kudus adalah roh, seperti itu. Kalau dia bekerja maaf, saya minum dulu ya, mohon maaf. Jadi kalau Roh Kudus itu bekerja, jadi saya memiliki energi, itu lain cerita. Tapi Roh Kudus itu bukan energi. Roh Kudus itu adalah roh. Roh Elohim, seperti itu ya. Yang mau saya sampaikan seperti itu. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan adalah, saya pernah perhatikan ya, Pak Andi Simon itu kayaknya lupa ya, nggak, dia melakukan pengobatan itu ya, dia lupa menyebut dalam nama Yesus seperti itu. Dan kemudian terdeteksi bahwasanya Pak Andi Simon itu nggak pernah mengusir setan-setan dalam nama Yesus. Begitu ya, nggak pernah saya dengar. Ya, dan yang paling utama, yang pada sesi ini yang saya perhatikan adalah, yang menjadi concern saya adalah track record. Jadi Pak Andi Simon, saya sebagai anak Tuhan ya, Yesus Bapak saya, Anda membawa nama Bapak saya begitu. Saya mau mengajak Pak Andi Simon untuk membuka bagaimana sebenarnya Anda mendapatkan hal pengobatan itu begitu.
Bagaimana kesaksian Anda? Kalau itu dari Roh Kudus menurut Anda, dari Roh Yesus, mohon ceritakan, mohon diceritakan ya. Saya cenderung mendesak Anda karena ini bicara nama Bapak saya, nama Yesus. Yesus itu Bapak saya. Saya berhak untuk mendesak Anda menceritakan bagaimana kesaksian Anda sehingga Anda mendapatkannya. Kan ada banyak cara ya. Ya kayak Andi Else itu bicara dia ketemu Yesus di bus di USA kalau nggak salah. Kemudian Pak Daud Tony ketemunya ini kan malah di belakang truk. Begitu ya, ceder dan begitu. Kalau siapa Rasul Petrus kan jelas. Ketemu Yesusnya dia apa? Dipanggil Yesusnya di depan jalannya, malah bapaknya ditinggalkan. Pak Andi Simon, saya mau tanya. Dan dari mana, bagaimana kisah Anda mendapatkan hal itu begitu? Sulit sekali untuk mengatakannya ya. Yang Anda lakukan ini satu pengobatan, kedua kemungkinannya adalah kesembuhan ilahi. Hanya ada dua kemungkinannya. Begitu. Jadi pengobatan Anda atau kesembuhan ilahi itu Anda harus persaksikan ke kami untuk menguatkan iman kami. Dan saya mau ngajak semua orang Kristen dan semua gereja untuk mendesak Andi Simon untuk melakukan kesaksian ini. Saya mau mengajak semua elemen gereja karena Pak Andi Simon membawakan nama Yesus. Yesus adalah kepala gereja-gereja. Nah, begitu. Jadi karena kesaksian itu adalah sebuah hal yang alkitabiah, saya mengajak semua orang percaya, semua gereja-gereja untuk menanyakan, bahkan boleh cenderung untuk mendesak Andi Simon untuk memberi kesaksian tentang bagaimana dia bertemu Yesus sehingga kemudian dia dikaruniakan itu, kalau itu dari Yesus. Seperti itu. Jadi karena begini juga ya, bapak-bapak dan ibu-ibu semua, saya tidak judging, tidak ada hukuman yang saya jatuhkan, saya tidak menghakimi, saya menguji roh. Saya juga mantan perdukunan, cuman memang tidak sedahsyatnya Pak Daud Tony ya. Saya mantan okultisme juga, sehingga saya jeli terhadap roh gitu ya. Saya nggak mau, saya udah bilang sama Yesus, Yesus tolong jangan ada ilah lain lagi padaku, jangan ada ilah lain lagi di depanku, di hadapanku, tolonglah, karena saya tidak mengerti begitu banyak ilah lain. Jadi saya minta tolong, ngemis-ngemis sama Tuhan Yesus supaya jangan ada ilah lain lagi di hadapanku, di dalamku, ya di seluruh keturunanku, keluargaku, seperti itu. Jadi yang mau saya sampaikan adalah kebenaran memerdekakan. Jadi ada dua arah orang-orang yang mengusir setan-setan dalam nama Yesus, atau dua penyembuh di murid-murid Yesus yang mengikut Yesus. Satu, disebut Yesus sebagai namamu dicatat di kerajaan surga, namamu tercatat di kitab kehidupan. Itu dia bilangnya kepada di firman Yesus kepada murid-muridnya. Mereka senang ya, bahagia, happy ya, pulang dari pelayanan, mereka happy. Jangan engkau ini bahagia karena setan-setan itu tunduk padamu, tapi berbahagialah engkau karena namamu tercatat di kerajaan, di buku kitab kehidupan. Itu kata Yesus untuk orang-orang yang menyembuhkan, artinya mendapat karunia penyembuhan dalam nama Yesus. Tapi ada kemudian juga yang ada dua kasus kedua yang Tuhan, bukankah kami yang mengusir setan-setan dalam namaku? Dalam namamu, mohon maaf. Enyah engkau pembuat kejahatan, aku gak mengenal engkau. Seperti itu. Jadi ada kemungkinan yang kedua ini adalah dia berkamuflase, dia mengusir setan-setan dalam nama Yesus, tapi dia pakai
ilmu. Dia mau ini aja begitu, mau show off seperti keliru, lagi keliru begitu, keliru berpikir, mungkin bertapa dulu, mungkin semedi ya, nah, itu ya semedi itu kan begitu dia, mengosongkan pikiran, ya, mengosongkan pikiran itu bertentangan dengan firman Tuhan. Di mana logikanya? Kalau kita mengosongkan pikiran, bersemedi atau apa namanya, bahasa lain bersemedi itu bertapa seperti itu ya, mengosongkan pikiran, itu artinya apa? Artinya kita mencabut pikiran-pikiran kita, buang keluar, termasuk pikiran-pikiran Kristus yang sudah ada di dalam. Sedikit banyaknya anak Tuhan sudah punya pikiran Kristus di dalam otaknya, di dalam pikirannya begitu. Nah, kalau anak Tuhan, kalau seseorang itu Anda mengikuti ritual atau prosesi pengosongan pikiran, itu sama dengan menentang firman Tuhan. Karena pikiran Kristus sudah di dalam, Anda mengosongkannya, Anda mencabuti pikiran-pikiran yang di dalam Anda untuk dikosongkan, termasuk pikiran Kristus, dan dibuang keluar. Di situ dia. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk terakhir kalinya, aku mau sampaikan, Pak Andi Simon, persaksikan itu, tolong persaksikan bagaimana kisah Anda sebelum Anda menjadi viral, bisa ini. Saya tidak iri, Pak. Saya tidak iri, saya tidak cemburu, saya bukan pendeta. Saya hanya hamba Tuhan, yaitu orang yang mau memperhambakan dirinya kepada Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, jadi pakaikan aku hambamu, seperti itu. Jadi budak sebenarnya. Hamba Tuhan ini budak Tuhan gitu. Iya, dan saya lebih cenderung kepada tukang sapu gereja di Indonesia dan di Inggris Raya ini. Biasanya pelayanan saya sapu-sapu gereja, Pak. Dan saya menikmatinya begitu ya. Jadi seperti itu, Pak Andi Simon dan yang lain-lain. Mari kita concern untuk mendukung Bapak Andi Simon mempersaksikan apa yang menjadi kesaksiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.